Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Jenan Maharani dari kelas 3A Fakultas Hukum Universitas Surya Kencana. Di sini saya akan mereview sebuah materi hukum pidana lanjutan dengan dosen pengampu Profesor Dr. Hajah Heni Nuraini SHMH dan asisten dosen Dr. M. Rendi Aridayandi SHMH. Di pertemuan kali ini memasuki materi baru, yaitu pada bab 3 mengenai perbarengan atau gabungan tindak pidana, di mana perbarengan atau gabungan tindak pidana ini dalam bahasa Belandanya disebut sebagai konkursus atau samenloop. Secara singkatnya, perbarengan atau gabungan tindak pidana ini dapat diartikan sebagai orangnya satu namun tindak pidananya lebih dari satu, atau beberapa tindak pidana yang dilakukan oleh satu orang. Contohnya, si A melakukan pencurian pada tanggal 1, kemudian pada tanggal 5 ia melakukan pencurian lagi, dan pada tanggal 6 ia melakukan pencurian lagi. Itu merupakan contoh dari tindak pidana perbarengan atau gabungan tindak pidana. Di dalam KUHP tidak didefinisikan mengenai perbarengan atau gabungan dari tindak pidana. Namun dalam pasal-pasalnya dapat disimpulkan menjadi beberapa definisi, yaitu yang pertama, di mana seseorang dengan satu perbuatan mengakibatkan beberapa aturan pidana dilanggar, atau seseorang dengan beberapa perbuatan mengakibatkan beberapa aturan pidana dilanggar. Contohnya, seseorang melakukan tindak pidana dengan melemparkan batu ke kaca sehingga kaca tersebut pecah. Ia telah melakukan satu tindak pidana. Namun ternyata dari tindak pidana yang dia lakukan itu mengakibatkan beberapa tindak pidana lainnya, yaitu adanya korban jiwa yang terkena pecahan kaca tersebut sehingga mengakibatkan adanya luka berat yang harus dijahit. Itu merupakan contoh dari tindak pidana berbarengan yang mengakibatkan adanya akibat lain yang dilanggar. Lalu definisi yang kedua ada, di antara perbuatan-perbuatan tersebut hakim belum pernah menyatakan atau menjatuhkan putusan atau vonis yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Yang ketiga ada, jaksa atau penuntut umum dalam melakukan penuntutan perkara tersebut harus dilakukan secara bersamaan. Lalu selanjutnya mengenai pengaturan berbarengan atau gabungan tindak pidana, yaitu yang pertama diatur dalam buku 1 bab 6 pasal 63 sampai 71 KUHP. Yang pertama ada perbarengan peraturan atau disebut juga konkursus idealis yang diatur dalam pasal 63 KUHP. Ini termasuk ke dalam perbarengan atau gabungan tindak pidana murni. Yang kedua ada perbarengan berlanjut. Ini diatur dalam pasal 64 KUHP. Perbarengan berlanjut ini termasuk ke dalam perbarengan yang tidak murni. Lalu yang ketiga ada perbarengan perbuatan yang diatur dalam pasal 65 sampai 71 KUHP, termasuk ke dalam perbarengan murni. Lalu selanjutnya ada sistem pemindanaan. Yang pertama mengenai perbarengan peraturan atau konkursus idealis yang diatur dalam pasal 63 KUHP, di mana menurut pasal 63 ayat 1 digunakan sistem absorpsi, yaitu hanya dikenakan atau dijatuhkan pidana pokok yang terberat. Sistem absorpsi ini merupakan suatu sistem di mana pidana yang terberat memisahkan pidana yang ringan. Dalam pasal 63 KUHP ini, aturan yang dilanggar harus berbeda atau lebih dari satu aturan pidana. Tetapi dalam praktek sering terjadi beberapa perbuatan yang hanya melanggar satu aturan pidana. Terhadap hal ini dipakai pendapat doktrin, yaitu konkursus idealis homogeneus. Lalu yang kedua ada mengenai pemindanaan perbarengan berlanjut yang tidak termasuk ke dalam perbarengan tindak pidana murni, yang diatur dalam pasal 64. Menurut pasal 64 ayat 1 berlaku sistem absorpsi, yaitu hanya dikenakan satu pidana
aturan pidana, dan jika berbeda-beda dikenakan ketentuan yang memuat ancaman hukuman pidana pokok yang terberat. Pada pasal 64 ayat 2 merupakan aturan khusus dalam pemalsuan dan perusakan mata uang. Lalu pasal 64 ayat 3 ini merupakan ketentuan khusus dalam hal kejahatan-kejahatan ringan yang merupakan perbuatan berkelanjutan. Menurut MVT, syarat terjadinya perbarengan berkelanjutan ini yaitu yang pertama, ada niat yang merupakan perbuatan yang terlarang. Yang kedua, di antara peraturan-peraturan atau perbuatan-perbuatan tersebut dilakukan tidak terlalu lama, dan yang ketiga, tindak pidana yang dilakukan harus sejenis. Contohnya yaitu di mana seorang pembantu A mencuri uang majikannya yang tersimpan di lemari berupa lembaran 10.000 bernilai 1.000.000 atau segepok sebanyak 3 kali. Itu termasuk ke dalam namun dilakukan di lain waktu. Misalnya pada hari pertama dia mengambil 3 lembar uang tersebut, dan hari kedua dia mengambil 3 lembar lagi, dan hari ketiga dia mengambil 3 lembar lagi. Itu termasuk ke dalam contoh perbarengan berlanjut. Lalu yang ketiga mengenai perbarengan perbuatan yang diatur dalam pasal 65 sampai 71 KUHP. Konklusus realis merupakan kejahatan yang diancam pidana pokok sejenis, yaitu terhadap kejahatan dengan kejahatan ataupun dengan kejahatan dengan pelanggaran. Pasal 65 yaitu hanya dikenakan satu pidana dengan ketentuan bahwa jumlah pidana maksimum tidak boleh lebih dari maksimum pidana terberat ditambah 1/3. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.